Salam Zona Bola. Oke teman-teman, balik lagi di channel Zona Bola. Kali ini gue mau prediksi pertandingan nanti malam antara tim nasional Indonesia berhadapan dengan Vietnam, di mana pertandingan kedua dari grup D mempertemukan Indonesia dengan Vietnam. Dan sebelum itu pertandingan Jepang berhadapan dengan Irak akan berlangsung di jam setengah 7 sebelum pertandingan Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Sebelumnya di pertandingan pertama, Jepang berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 4-2 dan Irak berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 3-1. Itu artinya keempat tim ini sudah dipastikan hanya akan ada satu yang otomatis lolos nanti malam. Jikalau Jepang berhadapan dengan Irak, salah satu tim ini meraih kemenangan, maka tim itu akan berhasil lolos secara otomatis di ke-16 besar Piala Asia kali ini. Dan Indonesia berhadapan dengan Vietnam itu akan menentukan langkah mereka. Kalau Indonesia kalah, sudah dipastikan Indonesia tidak akan bisa melaju ke 16 besar. Begitupun sebaliknya, kalau Vietnam kalah, Vietnam tidak bisa melaju ke babak 16 besar. Kalau mereka seri, maka kemungkinan besar Vietnam ataupun Indonesia bisa melaju dengan catatan dari hasil pertandingan lain melalui jalur peringkat 3 terbaik. Tapi kemungkinan itu masih bisa berubah melihat dari pertandingan-pertandingan yang lain juga. Tapi gue tetap optimis untuk pertandingan nanti malam kalau Indonesia bisa mengalahkan Vietnam. Dengan catatan kita mampu memberikan pertandingan atau gaya permainan yang maksimal ketika berhadapan dengan Vietnam nanti malam. Oke teman-teman, gue mau ulas sedikit seberapa besar sih peluang kita menang lawan Vietnam. Melihat dari di 5 pertandingan terakhir itu, Indonesia nggak pernah menang bro. Indonesia nggak pernah menang lawan Vietnam. Dari 5 pertandingan terakhir, 3 kali kita kalah dan 2 kali kita seri. Jadi optimisme itu tetap ada, tapi kita juga realistis juga. Melihat dari perkembangan tim nasional kita dari tahun ke tahun, prospek itu ada. Jadi gue sendiri dari perspektif gue sebagai fans sepak bola dan penikmat sepak bola, terutama tim nasional juga, gue tetap mendukung program Sintayong yang sekarang. Gue tetap mendukung karena gue juga realistis bahwa Indonesia sekarang itu sedang dalam masa fase transisi atau building. Jadi masa pembangunan tim nasional, dimulai dari pondasi kecil, dari struktur, kemudian dari organisasi pemain, dari manajemen, kemudian dari scouting, semua sedang diatur oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Di dalam hal ini, gua termasuk ke dalam orang yang sangat mendukung dari program Pak Erick Thohir ini. Meskipun ada beberapa poin yang nggak gue setuju. Contoh seperti naturalisasi yang berlebihan menurut gue. Ada beberapa poin, tapi ada beberapa poin juga yang gue setuju. Jadi kita hanya harus melihat perkembangan Indonesia sejauh apa. Tapi dari segi progres, Indonesia jelas ada progres dari segi fisik. Meskipun dari segi permainan baru sedikit perkembangannya. Dan yang paling menonjol itu yang harus diperbaiki atau harus dikembangkan lagi adalah segi mentalnya. Mental kita belum terbentuk secara tim. Jadi terlalu mudah kita untuk didikte oleh tim lain. Oke, seberapa besar sih peluangnya nanti malam? Sangat besar. Melihat Indonesia bermain cukup bagus ketika berhadapan dengan Irak, di mana kita bisa mengontrol sedikit permainan kita di 10 menit awal. Di 10 menit awal, Irak juga sedikit kaget waktu itu ketika berhadapan dengan kita, dan kita bisa mempraktekkan itu berhadapan dengan Vietnam. Dengan catatan, kita jangan grogi. Jangan grogi. Ketika grogi, semua akan buyar, semua strategi pelatih akan buyar, dari segi permainan skill semua akan buyar. Intinya kita jangan grogi, jadikan ajang ini sebagai ajang pembuktian dari anak-anak muda ini bahwa mereka tidak bisa diremehkan. Kemudian kita bisa, apa yang membuat gue optimis bahwa kita bisa, walaupun dalam 5 pertandingan kita belum pernah menang lawan Vietnam, apa yang membuat optimis? Yang membuat optimis adalah kita sering bertemu dengan Vietnam. Jadi Vietnam ini bukan tim yang tim yang aneh buat kita. Jadi kita secara tidak langsung sudah memahami gaya permainan mereka, bagaimana cara mereka bermain, bagaimana cara mereka membangun serangan, bagaimana karakter pemain mereka. Berbeda dengan Irak yang kita jarang bertemu gitu loh, karena zonanya juga berbeda. Jadi peluang kita untuk menang tuh ada. Jangan melihat track record ke belakang lah.
Piala Asia, kita harus menunjukkan bahwa level kita bisa, walaupun faktanya belum sampai ke sana, tapi kita bisa meraih itu gitu loh. Dan Vietnam juga, sepengetahuan gua, semenjak ditinggal Park Hang-seo itu Vietnam ada penurunan performa. Jadi tidak konsisten juga mereka. Berbeda ketika dipegang Park Hang-seo itu sangat luar biasa. Progres tim nasional Vietnam itu bisa menyamai levelnya Thailand gitu loh. Jadi gue berharap nanti malam Indonesia bisa menurunkan skuad terbaik mereka, melihat ada beberapa pemain yang nggak bisa diturunkan oleh Sintayong. Antara lain adalah Jordi Amat. Jordi Amat menurut gue sudah dipastikan tidak akan turun kalau beritanya itu benar. Dan gue kemarin lihat di beberapa media PSSI, Instagramnya juga gue ikutin, gue mendapatkan info bahwa Jordi Amat itu mengalami benturan dengan Asnawi di bagian pinggang, dan itu membuat pendarahan di dalam perut dia, sehingga ketika dia buang air kecil, dia bilang dia bukan mengeluarkan urin tapi mengeluarkan darah, dan itu menurut gua lumayan parah sih. Jadi nggak bisa dipaksakan juga oleh Sintayong, pasti akan dirotasi. Dan gue melihat masih ada Mark di situ untuk mengcover. Mark itu mobilitasnya cukup bagus, cuman gue lihat bahwa kalau Mark yang dipasang, dia akan cenderung, ini dengan hitung-hitungan ya, Hubner turun ke belakang menggantikan Jordi Amat, dan posisi Hubner digantikan oleh Mark gitu loh. Atau bisa jadi Hubner turun ke belakang, Mark bermain bersama Adam Alis. Ada yang dikorbankan, Sayuri mungkin tidak bermain karena Adam Alis bisa juga di winger, bisa juga di tengah, di plot di tengah midfield. Adam Alis juga termasuk pemain yang lumayan bagus ya, yang gue mengikuti dia dari eranya Indra Safri ketika Adam Alis, kemudian Sahrian Abimanyu, kemudian ada juga Zulfiandi itu kemarin itu dia mengumumkan di beberapa bulan yang lalu, dia sebenarnya sangat disayangkan ya, karena Zulfiandi menurut gue salah satu pemain yang gue suka gitu di eranya Indra Safri, di mana dia bisa kontrol permainan tim. Dia itu seperti Busquets-nya di Indonesia, Zulfiandi itu. Cuman sayangnya dia tidak bisa lanjut di sepak bola. Ada beberapa hal, tapi gue baca terakhir bahwa Zulfiandi tidak bisa bermain sepak bola lagi karena dia mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Ya, jadi itu keputusan ya personal lah yang kita harus menghormati. Meskipun secara permainan dia merupakan salah satu pemain yang bagus untuk tim nasional. Oke, kita punya Abimanyu di tengah. Abimanyu ada di tengah, kemudian ada Alis. Gua rasa sepertinya ini kalau feeling gua, Mark yang bermain dan Hubner akan ditarik turun sedikit menemani Elkan Bagot kalau menurut gua. Dengan Rizky Ridho tentunya masih dipasangkan. Dengan catatan Rizky Ridho juga kemarin di pertandingan ketika berhadapan dengan Irak dia agak sedikit terpincang-pincang gitu loh. Jadi kira-kira prediksi gua, pemain yang harus ada atau bermain line up yang harus bermain lawan Vietnam itu, pertama di depan itu Sananta. Gua lebih pilih Sananta, kemudian di tengah ada Mark atau Rizky Kambuaya atau Mark, kemudian di kanan Sayuri, nggak usah Witan dulu atau Egi. Gue minta Sayuri di sebelah kanan karena itu lebih hidup. Sayuri di sebelah kanan, di belakang Asnawi, dengan catatan kalau Asnawi fit ya, karena kemarin ketika berbenturan juga dicedera. Atau mungkin bisa Yakub Sayuri ke belakang dan diganti posisinya oleh Egi atau Witan. Itu udah pilihan terakhir gitu loh. Tapi yang jelas gue minta semoga Sintayong merotasi ini. Di tengah itu ada Ricky Kambuaya atau Mark, kemudian atau bisa keduanya bermain bersama. Di sebelah kiri sudah pasti harus Marcelino Ferdinand, karena menurut gua Marcelino satu-satunya pemain yang punya mobilitas yang bagus, intelijensinya bagus, secara pergerakan juga bagus, kemudian finishing touch-nya juga bagus gitu loh. Penempatan posisi dia, positioning itu bagus banget Marcelino Ferdinand. Cuman sayangnya nggak disupport sama teman-teman yang satu visi seperti dia gitu loh. Jadi gua harap Marcelino tetap main. Elkan Bagot sudah pasti tidak tergantikan. Rizky Ridho kalau fit dia harus main, karena secara defensif juga Rizky Ridho lumayan bagus. Kemudian Hernando Ari masih oke lah, tapi kalaupun Nadeo bisa diturunkan, gue lebih pilih Nadeo. Jadi termalam peluang kita untuk menang masih ada. Jangan pernah takut berhadapan dengan Vietnam. Peluang kita untuk melaju ke babak selanjutnya, babak 16 masih ada. Jangan pernah percaya dengan statistik, karena dalam sepak bola itu bisa berubah-berubah. Lawan Jepang kita juga punya peluang,
Gak usah melihat nama besar Jepang itu seperti ya, lawan Jepang kita juga masih punya peluang. Kita tidak perlu takut nama besar Jepang itu seperti apa. Meskipun kita sama-sama tahu nanti ketika berhadapan dengan Jepang, dia adalah tim yang difavoritkan juara. Kemudian setelah itu Korea Selatan, kemudian Saudi Arabia, dan kemudian Uzbekistan. Jadi gua rasa melawan tim favorit kita harusnya bisa menunjukkan level permainan kita yang terbaik, menunjukkan bahwa kita tidak bisa diremehkan. Oke, kita masa kalah sama Vietnam saja bisa mencetak 2 gol ke gawang Jepang. Kita bisa lebih lah, kita harus optimis lah. Oke, jadi itu prediksi singkat gua, prediksi kecil gua dari fans sepak bola yang amatir. Jadi gue lihat peluang kita masih ada, peluang kita untuk lolos ke babak selanjutnya, ke babak 16 besar masih ada, dengan catatan-catatan, dengan sedikit apa ya, bumbu-bumbu keberuntungan juga mungkin kita, dan kita berharap kepada tim lain juga. Itu kemungkinan itu pasti ada, kemungkinan berharap ke tim lain itu ada. Kalaupun kita tidak bisa melalui jalur runner up, mungkin agak sulit ya jalur runner up. Mungkin jalur peringkat ketiga terbaik kita masih punya, dengan catatan tidak kalah dari Vietnam, bisa menang lawan Vietnam, bisa menahan Jepang, atau bisa menang dari Jepang. Itu kemungkinan bisa lolos. Oke, pantau terus perkembangan tim nasional. Jangan pernah berkecil hati dengan tim nasional kita, karena ini adalah progres, karena ini adalah masa pembangunan tim nasional. Jadi setelah tim nasional kita tertidur dari 2007 ke 2024 itu amat sangat lama. Jadi kita tidak perlu berharap terlalu tinggi dari seseorang. Kita anggaplah tim nasional ini seseorang yang baru bangun dari koma. Pasti ada segi labilitasnya, masih tidak konsentrasi, atau masih linglung, atau masih masa recovery. Jadi kita harus tetap dukung. Kita bisa lihat perkembangan tim nasional 2-3 tahun ke depan, di mana tim ini sudah terbentuk secara permainan, secara mental. Kita akan bisa melihat hasilnya. Dukung terus Sintayong. Gue termasuk orang yang mendukung Sintayong apapun yang terjadi, karena secara progres terlihat, secara mental sudah mulai sedikit-sedikit ada. Nggak seperti dulu dikit-dikit lawan tim Timur Tengah dibantai 5-0, 6-0, 7-0. Sekarang pun masih ada, karena masa transisi itu yang gue bilang. Tapi makin kesini makin gue lihat ada progres gitu loh. Jadi mungkin itu aja yang info yang gue dapat. Semoga nanti malam tim nasional bisa menang, berhadapan dengan Vietnam, dan kita bisa mengejutkan Jepang di tanggal 24 nanti. Oke, terima kasih. Salam Zona Bola.